Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Menteri Investasi sekaligus politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara tentang mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar. Setelah Erlangga mundur, nama Bahlil sendiri kerap disebut-sebut sebagai sosok pengganti Ketua Umum Golkar selanjutnya. Namun Bahlil menyebut dirinya tak akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar menggantikan Erlangga. Pasalnya status Bahlil di Partai Golkar bukan sebagai pengurus DPP Golkar, sehingga ia tidak bisa menjadi PLT Ketua Umum. Bahlil juga mengaku hingga kini tak ada arahan untuknya menjadi PLT Ketua Umum Golkar. Tentang pemilihan pengganti jabatan Ketua Umum Golkar, Bahlil pun menyerahkan sepenuhnya kepada internal Golkar. Lebih lanjut, Bahlil pun mengakui ia sempat bertemu dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala sebelum pengumuman mundurnya Erlangga Hartarto. Mengenai pertemuan dengan Presiden Jokowi, Bahlil menyebut untuk meminta arahan selaku Presiden kepada Menteri. Sementara itu, pertemuan dengan Yusuf Kala merupakan bentuk silaturahmi Bahlil sebagai junior kepada seniornya di Partai Golkar. Presiden Joko Widodo berkumpul bersama 517 gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur pada Selasa 13 Agustus. Saat ini terdapat 552 kepala daerah di Indonesia, terdiri dari 38 gubernur, 97 wali kota, dan 416 bupati. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 kepala daerah tidak hadir dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di IKN. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, kepala daerah yang tidak hadir memiliki beberapa alasan seperti Gubernur Kalimantan Selatan yang sedang sakit dan Gubernur Sumatera Barat yang ibundanya sedang sakit. Beberapa lainnya berhalangan hadir karena harus mengikuti sidang paripurna di DPRD. Selain itu, ada juga yang kebetulan tidak mendapatkan transportasi karena rebutan pesawat untuk ke Balikpapan untuk bertemu Presiden Jokowi. Tito melanjutkan, puluhan gubernur yang hadir di IKN telah tiba sejak semalam dan menginap di Hotel Nusantara. Sementara itu, Bupati dan Wali Kota menginap di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sekitar pukul 6 WITA, para Bupati dan Wali Kota berangkat ke IKN untuk menerima pengarahan dari Presiden Jokowi. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Jawa Barat, tiba di Bareskrim Polri Jakarta pada Selasa 13 Agustus. Saka Tatal tiba sekira pukul 12 siang dengan didampingi sejumlah pengacaranya, diantaranya Titin Priyanti
hingga Farhad Abbas. Saka yang menggunakan baju kemeja berwarna hitam tersebut mengatakan jika dirinya siap untuk memberikan keterangan dan tak akan menutupi hal apapun. Dia mengaku tidak mengenal Aep dan Dede sama sekali. Selain itu, dia juga membantah jika berada di lokasi saat peristiwa yang menimpa Vina dan pacarnya terjadi. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Bareskrim Polri mulai melakukan penyelidikan perihal dugaan keterangan palsu yang dilontarkan oleh Dede dan Aep dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan, dimulainya penyelidikan itu ditandai dengan dilakukannya gelar perkara awal guna mengusut kasus tersebut. Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Dr. Saharjo, RT 12, RW 6 Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa 13 Agustus dini hari. Akibat kejadian ini, petugas kebakaran mengerahkan puluhan armada pemadam untuk menjinakkan api. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Aji mengatakan, peristiwa naas itu terjadi pukul 2:30 dini hari di saat warga sedang tertidur pulas. Seketika api menyeruak dari salah satu rumah warga hingga terjadi kebakaran. Dugaan penyebab kebakaran masih dalam pendataan. Terdapat 34 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan si jago merah yang menelan rumah-rumah warga. Selain itu turut juga TRC, BPBD, PMI, AGD, Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, personil PSKB, Tagana Dinsos, personil Polsek, dan personil Koramil yang ikut membantu dalam proses penanganan kebakaran. Untuk data korban dan pengungsi serta estimasi kerugian imbas dari kejadian ini, Isnawa menjelaskan sedang dalam tahap pendataan. Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat sedang mengupayakan perundingan kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan pejuang Palestina. Menanggapinya, beberapa negara telah tergabung dan menyambut baik upaya tersebut dan desakan hentikan perang di Gaza. Deretan negara yang menyerukan perundingan di Timur Tengah seperti Prancis yang diwakili oleh presidennya Emmanuel Macron, ada juga Jerman diwakili Kanselir Jerman Olaf Scholz, pun di Inggris ikut dalam perundingan yang diwakili oleh Perdana Menteri Britania Raya Keir Starmer. Ketiga pemimpin negara Eropa tersebut merilis statement satu suara soal pembebasan sandera dan mendorong adanya gencatan senjata.
Mereka sepakat bahwa tidak boleh ada penundaan lebih lanjut terkait gencatan senjata. Dorongan gencatan senjata ini untuk mencegah eskalasi dan mengurangi ketegangan, serta menemukan jalan menuju stabilitas.